Di sebuah klub malam, Tony sengaja memberikan $100 kepada petugas penyimpanan agar mengambil topi milik seorang pria kaya. Ia melakukan itu setelah mendengar bahwa topi tersebut sangat berharga baginya. Tak lama kemudian, pria kaya itu kembali dan langsung marah saat mengetahui topinya hilang. Ia bahkan mengancam akan membakar klub jika topinya tidak segera ditemukan. Beberapa saat kemudian, Tony datang membawa topi tersebut. Pria kaya itu merasa lega dan memberinya $500 sebagai imbalan. Tetapi Tony menolaknya. Pria itu justru meminta Tony menerima uang tersebut dan tidak lagi memanggilnya tuan. Ia ingin Tony menganggapnya sebagai teman. Dengan caranya sendiri, Tony berhasil mendapatkan hubungan dengan seorang miliarder. Namun kehidupannya tetap sederhana bersama keluarganya di pinggiran New York. Tony dikenal sebagai pria kasar, blak-blakan, dan tidak terlalu peduli dengan penampilan. Selama bertahun-tahun menjadi petugas keamanan klub malam, ia juga mahir berkelahi. Jika terjadi keributan, Tony akan meminta orang tersebut pergi. Jika menolak, ia tidak segan-segan menjatuhkannya. Keesokan harinya, Tony mendapat kabar bahwa klub tempatnya bekerja akan tutup selama 2 bulan untuk renovasi. Karena tidak memiliki banyak tabungan, ia mulai khawatir memenuhi kebutuhan keluarganya. Berkat rekomendasi seorang teman, Tony mendapat kesempatan menjadi sopir seorang dokter. Namun ketika tiba di lokasi wawancara, ia justru melihat gedung konser. Ternyata calon majikannya memang seorang dokter, tetapi dokter di bidang musik, namanya Don Shirley. Tony tidak menyangka calon majikannya adalah pria kulit hitam. Pada era 1960-an, diskriminasi rasial di Amerika masih sangat kuat. Bahkan Tony yang menganggap dirinya orang biasa, ternyata masih memiliki prasangka terhadap orang kulit hitam. Shirley sudah terbiasa menghadapi perlakuan seperti itu. Ia kemudian menanyakan pengalaman kerja Tony dan merasa mantan petugas keamanan klub malam itu cocok untuk pekerjaan yang ditawarkannya. Shirley akan melakukan perjalanan ke wilayah selatan Amerika untuk mengadakan pertunjukan selama 2 bulan. Di sana, diskriminasi terhadap orang kulit hitam bahkan jauh lebih berat. Karena itu, Shirley membutuhkan seseorang yang mampu menghadapi berbagai masalah selama perjalanan. Ia menawarkan bayaran tinggi kepada Tony. Namun Tony bukan hanya menjadi sopir, melainkan juga asisten yang membantu berbagai keperluan Shirley. Tony awalnya menolak, terlebih karena ia tidak terbiasa bekerja untuk seorang pria kulit hitam. Ia bahkan menyebut jumlah bayaran yang sangat tinggi dengan harapan Shirley akan mundur. Namun Shirley justru menyetujuinya. Kemudian, staf Shirley memberikan Tony sebuah buku panduan bernama Green Book. Buku tersebut dibuat untuk membantu orang kulit hitam menemukan tempat-tempat yang aman selama bepergian di Amerika. Sebelum berangkat, istri Tony berpesan agar ia rajin menulis surat. Namun Tony bukan orang yang pandai mengungkapkan perasaan dan hanya berjanji akan berusaha. Akhirnya, Tony dan Don Shirley memulai perjalanan bersama. Dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda ini pun memulai perjalanan yang perlahan akan mengubah kehidupan mereka.